Melupakan Allah Subhanahu wa taala maknanya itu pertama adalah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makna bahwa dia tidak mau untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya dia melupakan dirinya sendiri. Karena apa yang dilakukan oleh seorang hamba dalam hal ini melakukan kebaikan, itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Man 'amila shalihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu adalah untuk dirinya. Sebaliknya, yang melakukan keburukan itu akibatnya nanti adalah juga untuk dirinya. Jadi orang yang tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia lupa terhadap dirinya sendiri, lupa untuk mempersiapkan kehidupan yang baik bagi dirinya. Karena ketika dia melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya itu adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmatul sihah, kesehatan, serta nikmatul iman, nikmat iman, sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salat maghrib berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Hasyr. Kembali kita bahas di ayat 19. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti halnya orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah membuat mereka melupakan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah untuk bertakwa dan melakukan nazar, muhasabah, dan kemudian perintah lagi untuk bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat ke-19 supaya kita semua ini jangan seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam ayat ini dikatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang fasik. Melupakan Allah Subhanahu wa taala maknanya itu pertama adalah melupakan apa yang diperintahkan ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taraku amrullah, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taraku amrullah.
Ketika seseorang itu melupakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu sesungguhnya dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak mengindahkan Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud dan dia tidak mau untuk sujud, maka berarti pada saat itu dia itu tidak mau untuk mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dari nasullah pertama adalah taraku amrallah, diperintahkan untuk melakukan sesuatu dia malah tidak mau untuk melakukannya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, dia malah tinggalkan sholat. Diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf, tidak mau. Diperintahkan untuk zakat, dia tidak mau untuk menunaikan zakat. Diperintahkan untuk puasa, dia tinggalkan puasa. Sehingga seseorang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makna bahwa dia tidak mau untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya dia melupakan dirinya sendiri. Karena apa yang dilakukan oleh seorang hamba dalam hal ini melakukan kebaikan, itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Man 'amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu adalah untuk dirinya. Sebaliknya yang melakukan keburukan, keburukan itu akibatnya nanti adalah juga untuk dirinya. Jadi orang yang tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia lupa terhadap dirinya sendiri, lupa untuk mempersiapkan kehidupan yang baik bagi dirinya. Karena ketika dia melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya itu adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Man 'amila sholihan fali nafsihi. Kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba adalah untuk dirinya sendiri. Ketika seorang itu sholat 5 waktu, maka dia yang akan mendapatkan ketenangan di dalam kehidupannya. Dia yang akan mendapatkan pahala, dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat seorang itu melakukan puasa misalnya, dia yang akan mendapatkan akibat baik dari puasa yang dia lakukan, kesehatan, pahala dan lain-lainnya akan dia dapatkan. Orang yang menunaikan zakat, maka zakat itu akan kembali kepada dirinya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, ambil dari mereka, dari harta mereka, sedekah. Sedekah yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah zakat. Sedekatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang sedekah atau zakat itu akan menyucikan mereka, membersihkan mereka. Artinya ketika seseorang itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia ingat untuk memperbaiki dirinya. Dia ingat untuk melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya ketika dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia melupakan dirinya, lupa untuk melakukan kebaikan bagi dirinya. Fa'ansahum anfusahum ayyamalu laha khairan. Jadi maknanya ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Artinya mereka lupa untuk melakukan kebaikan untuk diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua maknanya, kata Imam Al-Mawardi, nasu haqqallah, melupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayya'buduhu, supaya manusia itu
menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah Subhanahu wa taala akan juga memberikan haknya kepada dirinya. Apa haknya? Alla yu'adzibahum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksanya. Sehingga artinya ketika seseorang itu tidak mau untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, nasullah, tidak memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia melupakan dirinya sendiri. Fa'ansakum anfusakum, dia lupa bahwa dengan itu dia akan menjerumuskan dirinya kepada jurang kecelakaan. Ini yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penuhi hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hak kita. Karena memang kata para ulama, al jaza min jinsil amal, balasan itu adalah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Ketika seseorang itu melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala melupakannya, membuat juga dirinya melupakan dirinya sendiri. Ketika seorang manusia menunaikan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Ketika seorang manusia melupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan melupakan hak-haknya. Namun manakala dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menunaikan haknya. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi kembali kepada dirinya, kebaikan akan kembali kepada dirinya, keburukan juga akan kembali kepada dirinya. Kemudian makna yang ketiga dari nasullah, maknanya adalah nasullah bitarki syukrihi, melupakan Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa ta'zimihi, dan tidak mau untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika dia dilahirkan, sesungguhnya dia tidak membawa apapun. Dia adalah makhluk yang dilahirkan telanjang, tidak membawa apa-apa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan dia banyak karunia di dalam kehidupannya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia harta, karunia jabatan, dan lain-lainnya. Maka sesungguhnya manusia yang ingat akan hal tersebut pasti akan mensyukuri berbagai karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang kadang-kadang seringkali manusia itu lupa bahwa ketika dia lahir dia tidak membawa sesuatu pun di dalam kehidupannya, kemudian mencari berbagai macam hal, dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia lupa untuk mensyukurinya, dan lupa bahwasanya dia nantinya akan mempertanggungjawabkan apa yang dia peroleh dari berbagai karunia Allah Subhanahu wa taala. Serta juga lupa bahwa pada saatnya apa yang dia kejar di dalam kehidupan itu akan dia tinggalkan. Jadi dia lahir dalam keadaan tidak membawa sesuatu, mengejar berbagai hal yang ada di dalam dunia. Kemudian dia pada akhirnya sesungguhnya akan meninggalkan semuanya itu, kecuali apa yang dia gunakan dalam rangka kebaikan, dalam rangka untuk beribadah, dalam rangka untuk memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya semua pasti akan ditinggalkan. Namun dia akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya itu. Jadi makna dari nasullah itu adalah lupa untuk mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa ansahum anfusakum bil adab, maka Allah Subhanahu wa taala membuat mereka lupa
akan azab, akan pertanggungjawaban dari segala apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, bahwa dia sesungguhnya akan mempertanggungjawabkan itu ketika dia lupa untuk mensyukurinya. Makna dari nasullah yang keempat juga bisa bermakna nasullah inda dzunub, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dia berbuat dosa, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala fa'ansakum anfusakum inda taubah, maka Allah Subhanahu wa taala membuat dirinya lupa untuk bertaubat, tidak ingat bahwa itu adalah dosa, sehingga ketika dia tidak merasa bahwasanya itu adalah dosa, dia tidak ingat juga untuk bertaubat. Sebab orang itu mau untuk bertaubat sesungguhnya karena dia sadar bahwa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam agama. Makanya Rasulullah SAW itu kan mengisyaratkan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu memang banyak berbuat salah. Tapi kemudian kata Rasulullah SAW, khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik yang banyak berbuat salah adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia memang mahalul khata' wa nisyan, tempat salah, tempat lupa. Kalau ada manusia yang tidak berbuat salah, maka itu adalah yang perlu dipertanyakan. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW mengisyaratkan, kalau ada sebuah kaum semuanya itu tidak ada yang pernah berbuat salah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan kaum yang pernah berbuat salah tapi mereka itu kemudian mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kemudian tidak pernah berbuat salah, ya bukan manusia, kecuali memang rasul-rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lain itu biasa, manusia itu lupa. Makanya Rasulullah SAW itu kemudian kan oleh Allah Subhanahu wa taala sengaja dibuat satu saat lupa, supaya apa? Supaya umatnya ketika melakukan hal tersebut ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Jadi satu waktu Rasulullah SAW sholat, harusnya 4 rakaat, 2 rakaat kemudian salam. Kata sahabat, ya Rasul, itu tadi memang sudah berubah dari 2 rakaat atau engkau lupa? Kata Rasulullah, ya saya lupa itu. Kemudian beliau menambahnya. Ini kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala memang sengaja menjadikan Rasulullah SAW lupa, supaya apa? Supaya kalau itu terjadi kepada umatnya, maka ada tuntunan yang kemudian bisa diikuti dari Rasulullah SAW. Satu waktu misalnya juga Rasulullah SAW pernah bangun kesiangan. Jadi bangun kesiangan, pada saat itu dia dikatakan bahwa saya bersama dengan Bilal. Jadi kata Rasulullah kepada Bilal, nanti bangunkan saya. Ya, jangan khawatir ya Rasul, nanti saya bangunkan. Tapi ternyata Bilal itu juga tertidur sampai kemudian siang. Sehingga kemudian kita bangun Rasulullah, Bilal, gimana kamu ini? Katanya saya mau dibangunkan. Sama juga ya Rasul, saya juga tertidur. Akhadani ma akhadaka. Jadi saya juga tertidur sebagaimana engkau. Jadi kata para ulama, di situ memang Allah Subhanahu wa taala sengaja membuat Rasulullah SAW tertidur, supaya nanti kalau umatnya ada yang mengalami hal tersebut, kemudian ada tuntunan yang mereka bisa dapatkan dari Rasulullah SAW. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Rasulullah itu tertidur supaya umatnya punya tuntunan. Jadi bisa menghitung, ternyata kalau tertidur adalah seperti ini, salat pada saat bangun. Jadi makna nasullah adalah lupa bahwasanya dia itu berbuat salah.
Maka kemudian Rasulullah SAW mengingatkan bahwa khairul khata'in at-tawwabun. Nah, orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyadari bahwasanya dirinya itu berbuat salah. Ketika dia tidak menyadari bahwasanya dirinya berbuat salah, maka dia tidak mau untuk bertaubat. Maka salah satu hal yang diusahakan oleh setan itu memang adalah bagaimana mengajak manusia itu untuk berbuat salah, tapi kemudian ditanamkan pada dirinya bahwa dia itu tidak melakukan perbuatan salah, sehingga karena dia merasa dirinya tidak melakukan perbuatan salah, ya tenang saja, dia tidak mau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kehidupan, di dalam ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan ada banyak hal yang memang bisa membuat manusia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah pernak-pernik kehidupan dunia ini yang mengisyaratkan tentang orang yang memakmurkan masjid mukmin itu kan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh tijarah, perdagangan, oleh jual beli dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun mereka itu melakukan aktivitas keduniaan, berdagang, melakukan jual beli, akan tetapi mereka tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, maka mereka bergegas untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di hari Jumat, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, kalau sudah diseru di hari Jumat, dipanggil, maka bersegeralah untuk menuju ingat kepada Allah. Jangan sampai lupa itu, karena kebalikan dari ingat itu adalah lupa. Wajarul baik, tinggalkan perdagangan, tinggalkan jual beli, karena itulah yang berpotensi untuk menjadikan kamu tidak mau untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagimu kalau kamu itu tahu. Tijaratun wala bai'un, jadi tijarah, perdagangan, dunia, jual beli, itu diantara hal yang bisa membuat seorang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk. Dan memang kadang-kadang setan itu yang membuat manusia tergoda pada saat sudah hampir azan, kadang kemudian laku keras. Sama dengan kasusnya Bani Israel itu kan. Bani Israel kan dilarang untuk melakukan aktivitas mencari nafkah, berburu, cari ikan, melaut pada hari Sabtu, karena itu adalah hari untuk beribadah. Cuma memang godaannya bahwa di hari Sabtu itu ikan itu datang banyak itu. Di hari-hari yang lain tidak ada, di hari Sabtu ikannya itu datang banyak, sehingga orang-orang Bani Israel itu hemat. Gimana ini? Kalau hari Sabtu ini banyak ikan, tapi kita tidak diperbolehkan untuk melaut ini. Ini kan karena ini adalah hari ibadah. Maka kemudian mereka kan melakukan hilah. Sudah begini saja ya. Jadi malam Sabtunya dipasang perangkapnya itu, karena hari Sabtunya ikannya itu banyak datang, pasang perangkap ikannya. Hari Sabtu mereka tetap ibadah, tapi cari ikannya itu jarang juga gitu. Yang itu kemudian memang disebut dengan hilah. Ya, artinya kalau sudah tidak diperbolehkan, jangan hilah seperti halnya Bani Israel itu. Tapi memang itu adalah bagian dari godaan kepada manusia sejauh mana mereka itu mau untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian dari
godaan itu. Kadang-kadang seperti sekarang di jam-jam maghrib itu sinetron bagus-bagus gitu. Saya dulu ingat itu, tahun berapaan itu pas sinetron apa itu, Mak Lampir kalau tidak salah, pasal sepuh Mak Lampir di satu malam itu ada saya punya tangga itu, karena memang waktu setelannya itu hampir isya itu. Kalau sudah di malam itu filmnya Mak Lampir yang biasanya jamaah tidak ada. Saya nengenin, wah kalau malam ini pasti tidak jamaah itu, karena sudah ada godaan berupa sinetron itu. Ya, itu bagian dari godaan juga, memang godaan kepada manusia. Tijaratun bay'un, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Atau juga la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kamu dan juga anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada banyak yang mungkin saja akan membuat manusia itu lalai dari ingat kepada Allah. Harta itu, saking banyaknya harta kemudian lupa untuk mengingat Allah. Lupa dalam hal ini bisa seperti halnya yang dikatakan tadi, maknanya adalah taraku amrullah, lupa untuk mengeluarkan zakatnya. Sebab kalau misalnya hartanya sedikit, uangnya 1 juta ya, dari hasil dagangnya, tadi yang dikeluarkan 2,5% tak begitu besar. 2,5% dari 1 juta berapa itu? Paling 25.000 ya. Ya 25.000, tak begitu besar. Tapi ketika hartanya itu banyak, bukan hanya 1 juta, 1 M, itu sudah kan kelihatan besar. Itulah kemudian godaan bagi manusia. Kalau 1 juta hanya 25.000 misalnya, kemudian kalau 1 M bisa kemudian 25 juta. Wah, 25 juta ya. Apalagi kemudian keuntungannya 1 triliun, tambah lagi. Godaan itu akan kelihatan. Semakin banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala, godaannya itu akan semakin besar. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta, jangan sampai anak itu melalaikan kamu dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam artian kemudian ingat ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam artian menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang rahimakumullah, jadi itu kata Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina nasullah. Yang di dalam ayat ini sesungguhnya isyaratnya bahwa bukan hanya dilarang, tapi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa ada yang memang kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kamu itu lupa, karena di dalam sejarah kita akan mendapatkan adanya orang-orang yang memang lupa. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kalian itu seperti orang-orang yang sudah melupakan Allah. Yang artinya ada orang yang memang kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala karena berbagai karunia itu. Dalam sejarah misalnya kita akan mendapatkan Qarun, seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia harta yang melimpah itu. Saking melimpahnya kemudian digambarkan bahwa kuncinya saja itu harus dibawa oleh beberapa orang yang kuat itu. Kunci gudangnya
Satu orang tidak sanggup untuk membawa itu, harus dibawa oleh beberapa orang yang kuat. Kita bisa bayangkan kalau kursi yang harus dibawa oleh beberapa orang yang kuat itu, apalagi harta yang ada di dalamnya. Tapi dia kemudian juga lupa bahwa semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, lupa untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian menenggelamkannya. Sebab ketika ditanya dari mana ini, dia katakan innama utituhu ala ilmin indi, saya dapat ini karena ilmu saya. Lupa bahwasanya semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, lupa untuk mensyukurinya. Bahkan ketika itu dia juga suka pamer gitu. Fa kharaja ala qaumi fi zinatih, dia keluar bersama dengan pengikutnya fi zinatih, dengan memamerkan kekayaannya, sehingga orang-orang ketika melihatnya, Masya Allah, kaum ini diberikan oleh Allah kekayaan yang besar, sungguh dia orang yang beruntung, innahu lahu hadzun azim, dia memperoleh bagian yang besar ini. Yang kemudian ada temannya ditegur, sudah. Wa qala ladina utul ilm, yang di dalam ayat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sawabullah, pahala dari Allah itu lebih baik dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Qarun. Yang ketika kemudian Qarun sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru orang yang kemarin berangan-angan, kemarin seperti halnya saya ingin seperti Qarun, sadar bahwa ternyata dalam segala sesuatu itu ada pertanggungjawabannya. Tidak mau kemudian seperti halnya Qarun tadi. Jadi ada yang memang kemudian lupa ketika diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia harta. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia jabatan, kemudian juga lupa bahwasanya itu adalah karunia yang harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbagai hal yang kemudian membuat manusia lupa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Fasik di sini maknanya pertama adalah al-asum, orang yang banyak berbuat maksiat. Karena ketika orang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mudah untuk berbuat maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan menyatakan la yazni zanin hina yazni wa huwa mu'min, tidak akan berzina seorang yang berzina kalau pada saat berzina dia itu beriman, kalau dia ada keimanan, percaya kepada Allah. Keimanannya pada saat itu biasanya pada titik yang rendah. Seorang yang mencuri biasanya pada saat itu dia lupa juga bahwasanya dirinya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasikun, orang yang fasik. Ada juga yang maknanya bahwasanya fasikun adalah kadzibun, orang yang berdusta. Yang salah satunya adalah orang-orang munafik gitu. Karena di ayat sebelumnya kan juga berkaitan dengan orang-orang munafik, dan memang di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang orang munafik itu memang banyak lupanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik itu melakukannya memang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau mereka itu bangun untuk sholat, mereka bangunnya itu malas. Yura'unan nas, melakukannya itu juga karena riya, ingin dipuji, ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalilah, dan pada saat sholat mereka itu tidak banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mereka melakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi karena riya terhadap sesama manusia. Ulaika humul fasiqun, orang yang banyak berbuat maksiat, orang yang tidak beriman, orang yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala,
di lanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini kata mufassir, ini bukan hanya sekedar pemberitahuan biasa, sebab tanpa diberitahu sesungguhnya kita semua akan tahu bahwa memang tidak sama antara orang yang masuk surga dengan orang yang masuk neraka. Namun apa maknanya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan la yastawi ashabul jannah yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, bahwasanya penghuni neraka itu tidak sama dengan penghuni surga. Ini sesungguhnya adalah peringatan. Jadi peringatan kepada manusia bahwa orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala seperti halnya yang ada di ayat sebelumnya, yang kemudian banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang fasik itu akan dimasukkan ke neraka, dan penghuni neraka itu tidaklah sama dengan penghuni surga. Di neraka itu tidaklah sama dengan di surga. Surga penuh dengan kenikmatan. Surga adalah tempat orang-orang yang beruntung. Maka peringatannya adalah bahwa orang-orang yang ada neraka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Sehingga pesannya, janganlah kalian itu sampai jadi orang yang merugi. Jadi bukan, kata mufassir, ini bukan hanya pemberitahuan biasa, karena manusia itu semua tahu itu, secara logika juga tahu tidak sama memang penghuni neraka dengan penghuni surga. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal tersebut? Maknanya adalah peringatan, jangan sampai kalian itu menjadi orang yang merugi, karena kalau kalian masuk surga maka sesungguhnya disitulah kemudian kalian beruntung. Tapi kalau masuk neraka maka sungguh-sungguh merugi. Sehingga jadilah kalian itu orang yang beruntung, jangan sampai merugi. Ashabul jannah humul faizun. Sehingga artinya ini pilihan loh bagi kalian, ingin jadi orang yang beruntung atau tidak. Maka kalau ingin jadi orang beruntung itu ashabul jannah, maka hendaklah kalian itu wala takunu kalladzina nasullah, jangan sampai kalian itu lupa kepada Allah. Jangan ikuti orang-orang yang dulu banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketika mereka banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala, mereka banyak berbuat maksiat, mendustakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mereka itu kemudian menjadi penghuni neraka dan mereka benar-benar merugi. Karena di dalam banyak ayat yang lain kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam surat Ibrahim, tidak salah itu. Kemudian kan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa orang-orang yang kafir itu kemudian berangan-angan bahwasanya mereka itu dulu adalah orang yang beriman, masuk Islam. Kenapa mereka berangan-angan seperti itu? Karena mereka kemudian melihat ada sebagian dari orang yang tidak beriman, orang yang beriman yang masuk neraka karena berbuat maksiat, tapi setelah itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni, diberikan rahmatnya, dapat syafaat juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka diangkat dari neraka kemudian dimasukkan ke surga.
sementara mereka tetap ada di dalamnya, maka kemudian mereka berangan-angan, rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin, seandainya kami dulu itu juga beriman, pasti kami juga akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka ini akan dimasukkan ke surga. Karena di surga penuh dengan kenikmatan, sementara di neraka mereka akan mendapatkan banyak azab, akan mendapatkan siksa. Jadi ini sekali lagi bukan hanya sekedar pemberitahuan, akan tapi sesungguhnya adalah peringatan. Jangan sampai kalian itu menjadi penghuni neraka. Hendaklah kalian itu menjadi penghuni surga, karena yang beruntung itu adalah penghuni surga, sementara penghuni neraka itu adalah orang-orang yang benar-benar merugi. Caranya adalah apa? Jangan kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetaplah menjaga keimanan, tetaplah menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam mereka yang masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga keimanan kita, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan dari hal-hal yang bisa melalaikan kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.